Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Kali ini kita akan membahas cover One Piece mengenai teparnya Zoro dan Sanji, serta hal-hal menarik lainnya yang ada di manga One Piece chapter 1013. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Ya, di manga One Piece chapter 1013 menampilkan sebuah cover request dari seseorang fans yang bertemakan di mana Sanji sedang berpikir untuk masak ikan hiu, yang itu ya mirip dengan Zoro. Dan ya, muka-muka membunuh lebih tertera di wajah Sanji ketimbang masak ikan hiu. Nah, pertanyaannya, adakah yang menarik dari cover ini? Ya tentu saja ada. Karena pertama, ada info penting yang tertera di cover ini, dimana jika kalian baca di pojokan kiri di cover ini, tertera tulisan dimana pertarungan memasuki klimaksnya antara World Generation melawan Yonko. Dan ini wow ya, sebab di cover sebelumnya, yaitu chapter 1012, itu nggak ada. Dan di chapter sebelumnya lagi hanya tertuliskan kalimat bahwa pertarungan mendekati klimaksnya. Ya, dengan kata lainnya, inti, puncak, klimaks dari pertarungan antara World Generation melawan Yonko ya saat ini juga. Dan pertarungan antara Big Mom melawan Kid ataupun Luffy melawan Kaido itu segera diputuskan. Dan tentu alurnya udah lurus, dan sampai arc ini selesai, mungkin itulah musuh mereka sampai selesai. Entah siapa yang menang ataupun yang kalah, pokoknya alurnya sudah lurus. Tapi berbicara soal Kid, melihat cover chapter 1012 dengan ditunjukkannya begitu oleh Oda Sensei, nampaknya Devil Fruit atau buah iblis Kid sifatnya tak terbatas dalam pemanfaatannya. Mungkin akan ada hal yang menarik lagi yang akan dilakukan oleh Kid ke depannya. Kemudian ada hal yang menarik dari konsep cover One Piece chapter 1013, dimana jika diperhatikan dari segi outfitnya, apakah sebenarnya ini melanjutkan dari cover One Piece chapter 920, dimana ya di cover ini baju Sanji masih dengan style yang sama, dan terlihat Zoro serta Sanji tengah bertarung di dalam mimpinya dan menjadi pemenang di versi mimpinya masing-masing. Nah, pertanyaannya, apa ini maksudnya? Dua cover request di request dengan orang yang berbeda, tapi konsepnya sama. Mungkinkah Oda Sensei sengaja di sini? Jika iya, di sini Mimin mendapatkan konsep yang unik, yaitu konsep Zoro dan Sanji. Ya, di manga One Piece chapter 920 ada cover Zoro dan Sanji yang saling gelut. Entah luka tinju di fisiknya itu dari siapa atau dari mana asalnya, tapi yang jelas di sini mereka telah knock atau KO. Nah, menariknya di bagian kanan seperti halnya membaca komik, yang mana kanan terlebih dahulu terjadi peristiwanya. Dan di sini Sanji sebagai yang kanan, di dalam mimpi Sanji Zoro knock, yang berarti dapat dirumuskan maka Zoro akan tepar duluan. Dan ya, saat ini dibandingkan Sanji, seperti yang kalian ketahui, Zoro kenok duluan di Onigashima sebelum Sanji, dimana pertarungan Zoro sebelumnya di atap Onigashima lah yang menyebabkan hal itu terjadi. Zoro terkapar di lantai atau di tanah saat setelah menggunakan Ashura ataupun menerima serangan dua Yonko sekaligus waktu itu. Dan terkaparnya Zoro di sini itu sama dengan di gambar ini atau di cover ini. Lihatlah, Zoro terkapar di lantai dengan tertidurnya atau dengan baringnya. Dan kebetulan juga atau tidaknya, Zoro ini teparnya di mimpi Sanji. Yang senang atau yang gembira adalah Sanji dan Nami, seperti halnya Zoro melawan Kaido dan Big Mom, bukan? Benar-benar menarik. Dan pastinya fans Sanji tertawa melihat ini. Tapi fans Sanji jangan senang-senang dulu, karena layaknya kata-kata terdahulu, habis gelap terbit
terbitlah terang, habis Zoro jadilah Sanji. Ya, sudah ditegaskan di cover ini. Habis baca dari sisi kanan, lanjut mari ke kiri. Habis dari mimpi Sanji, berarti cepat atau lambatnya kita akan ke mimpinya Zoro. Dan apa sih mimpinya Zoro di sini? Nah, untuk itu coba perhatikan di sini. Dalam mimpi Zoro terlihat ada Zoro yang gagah berhasil mengalahkan Sanji yang di sini nyungsep. Ya, nyungsep. Dan Chopper sebagai saksi hidupnya di sini. Yang mana entah kebetulan lagi atau emang sudah direncanakan oleh Oda Sensei sejak chapter 920. Karena seperti yang kita ketahui, kan Sanji dan Zoro sedang menuju atau tengah menuju ke panggung utama, di mana di tempat itulah Chopper berada. Chopper. Apakah Sanji akan nyungsep? Iya, siapa yang tahu. Tapi jika pun nyungsep, siapa yang menyebabkan Sanji nyungsep nantinya secara adil? Karena di cover ini, kekalahan Sanji ini dilalui dengan pertarungan maha adil baginya, yaitu laki-laki melawan laki-laki, bukan dengan kakak Maria atau wanita. Jadi siapakah yang nantinya bakalan membuat seorang Sanji nyungsep secara adil? Nah, untuk itu mari kita lihat cover chapter 1013 ini, dimana inilah alasan kenapa Mimin bilang konsep kedua cover ini sama. Selain karena bajunya sama, di cover itu Zoro tertidur alias Zoro lagi mimpi, yang mana berarti nasib Sanji lagi OTW. Dan itu pun didukung dengan Sanji yang sedang mau baku hantam dengan sesosok hiu yang mirip dengan Zoro. Nah, karena di sini itulah yang menjadi lawan Sanji, maka lawan Sanji adalah seseorang yang mirip dengan Zoro. Dan satu-satunya sosok yang mirip dengan Zoro dari pihak musuh hanyalah King. Dan ada beberapa alasan yang memperkuatkan soal ini tentunya, dimana yang pertama, King pengguna pedang sama seperti Zoro. Dan sesama pengguna pedang, mungkin Sanji merasa sedang berhadapan dengan Zoro. Kedua, perkataan King ini menyakitkannya layaknya Zoro. Ya, jika kalian tahu, ya pastinya tahu ya, kalau King ini omongannya selalu menyakitkan, terutama jika dia berbicara kepada Queen. Dan sepintas pun King dan Queen ini miriplah dengan Zoro dan Sanji. Dan Mimin curiga jangan-jangan rambutnya King ini warna hijau juga. Kemudian yang ketiga, tapi sebenarnya ini bukan suatu kemiripan dengan Zoro. Tapi jika diperhatikan lagi dengan ulang, biasanya musuh yang dihadapi Sanji secara adil sampai selesai, Zoro tidak pernah menyentuhnya. Begitu pula sebaliknya, musuh Zoro tidak akan pernah diikut campuri oleh Sanji. Dan itu sejak Ars Arlong Park, dimana ya jatahnya Sanji ya punya Sanji, sedangkan punya Zoro ya punyanya Zoro. Bahkan di Enies Lobby, jika kalian ingat, Zoro berhadapan dengan Kaku dan Serigala. Namun tak sedikit pun Zoro menyerang Serigala sampai dirinya terbebaskan dari borgolnya Usopp. Dan Zoro lebih sibuk Baiwan dengan Kaku, yang mana ternyata alasannya Serigala itu adalah jatahnya Sanji. Nah, dengan begitu bagaimana di Onigashima ini, musuh mana yang belum disentuh oleh Zoro? Karena Zoro sudah melihat Queen sebelumnya alias sudah menyerangnya dan belum pernah menyentuh King sama sekali. Berarti kemungkinan terkuatnya Sanji ini akan berurusan dengan King. Ya, jika iya, kita tinggal menunggu Sanji nyungsep aja untuk kedepannya. Tapi coba perhatikan kembali cover ini. Terlihat di sini Zoro mengalahkan Sanji tanpa menggunakan pedang. Apa ini maksudnya? Apakah Sanji lebih lemah dari Zoro? Namun di sini atau di cover ini, namun di sisi atau di cover lainnya, Sanji siap memegang senjata untuk berhadapan dengan Hyo. Mungkinkah Sanji menggunakan senjata? Ataukah musuhnya Sanji tidak menggunakan senjata? Ya, apapun itu. Tapi King mode Petranodonnya nggak pakai pedang bukan? Jadi di situasi apapun atau macam apapun, kalau King lawannya yaitu semua cocok. Tinggal menunggu Sanji apakah dia memakai senjata atau tidak untuk melawan musuhnya agar tidak nyungsep ke depannya. King sudah pernah melakukan Sanji walaupun Sanji tidak terluka. Dan bagaimana menurut kalian video kali ini? Ya, sekian video kali ini, sampai ketemu dengan kalian dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yosa.